Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muslimin bermohon yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Beredar beberapa pernyataan yang barangkali mungkin kita dengar atau mungkin tidak kita dengar, tapi ini seringkali menjadi perbincangan dan kami sering ditanyakan terkait dengan masalah yang urgent ini. Apa masalahnya? Yaitu pelaksanaan ibadah sholat. Banyak orang yang menyepelekan aturan terkait dengan sebelum pelaksanaan ibadah sholat. Ya, yang paling utama di sini adalah pelaksanaan wudhu. Terkadang orang menyepelekan wudhu tersebut. Padahal sesungguhnya sholat yang dikerjakan itu bisa diterima atau tidak tergantung daripada pelaksanaan wudhunya. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan seperti yang kita ketahui melalui hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kita lihat hadis yang akan kita dengarkan bersama-sama. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "La tuqbalu salatun min ghairi tuhur." Ya, tidak akan diterima salat seseorang kecuali orang itu dia berwudu terlebih dahulu. Coba diperhatikan dengan baik. Tidak akan diterima sholat seseorang kecuali orang itu dia berwudu terlebih dahulu. Ya, kemudian wala sadaqatun min ghulurin, dan tidak ada sedekah dari harta curian. Nah, tidak ada sedekah dari harta curian. Hadis yang pertama ini memberikan ketegasan kepada kita bahwa sesungguhnya pelaksanaan sholat itu harus dimulai dengan pelaksanaan wudhu terlebih dahulu. Maka barang siapa yang beranggapan bahwa tidak bermasalah melaksanakan sholat tanpa wudhu, ini sangat salah besar. Ya, ini sangat salah besar. Olehnya itu, mari kita coba memperbaiki pola pikir kita dan kita merujuk kepada dalil-dalil yang memberikan penjelasan kepada kita terkait ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya bahwa ya apa yang ada pada hadis itu harus kita kerjakan, dan apa yang dilarang pada hadis untuk kita tinggalkan ya kita juga harus tinggalkan. Ya, jadi ini menjadi pegangan bagi kita bahwa sesungguhnya ibadah sholat itu harus dimulai dengan wudu, kemudian baru proses pelaksanaan sholat, baik dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Begitupun sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, dalam hadis lain, an Ali radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, miftahus shalah at-tuhur. Nah, coba diperhatikan dengan baik. Kunci daripada kesuksesan sholat itu, kunci daripada keberhasilan sholat itu, kunci diterimanya ibadah kita dalam pelaksanaan sholat itu adalah terletak pada wudu. Nah, sekali lagi coba diperhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan melalui hadis riwayat Tirmizi, ya, melalui hadis riwayat Tirmizi yang datang dari Ali radhiyallahu anhu. Maka dua hadis ini memberikan ketegasan kepada kita, dan ini menjadi bantahan kepada mereka yang menyepelekan terkait dengan sebelum melakukan sholat harus berwudu terlebih dahulu. Jadi sekali lagi ya kita sampaikan supaya bisa dipahami dan dimengerti dengan baik bahwa sesungguhnya pelaksanaan sholat itu harus dimulai dengan ritual wudu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la tuqbalu sholatun bighairi tuhur. Tidak akan diterima sholat seseorang kecuali dengan dia terlebih dahulu melakukan wudu.
Kemudian miftahus salati at-tuhur, kunci suksesnya, keberhasilannya salat bagi seorang hamba di hadapan Allah adalah terletak pada wudunya. Nah, ini sebagai pembelajaran bagi kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pelaksanaan ibadah salat itu menjadi sah atau menjadi diterima dengan tidaknya diterima, sah dengan tidaknya sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sekali lagi terletak pada wudu seseorang, ya, pada wudu kita, terletak pada ritual yang pertama, yaitu pelaksanaan wudu kita. Maka mari kita mempelajari wudu dengan baik, bagaimana Rasul SAW berwudu, dan kita ikuti apa yang sudah diterapkan oleh Nabi SAW melalui hadis dan beberapa penjelasan terkait dengan masalah wudu di dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk memberikan pembelajaran kepada kita terkait dengan tata cara wudu ala Rasulullah SAW. Artinya wudu sebagaimana Nabi SAW wudu, sehingga sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.